Marhaban ya Ramadan, oleh Dr. Syahganda Nainggolan. Lauren Booth tak tahan menahan kebenciannya terhadap Islam ketika mengunjungi sebuah rumah miskin di Palestina. Sebagai jurnalis dan artis Inggris, dia ke sana antara tahun 2008 sampai tahun 2009. Sebagai aktivis kemanusiaan dan jurnalis. Ketika Israel melarang dia terbang kembali ke Inggris sebagai hukuman atas aktivitasnya, dia berkesempatan berinteraksi dengan rakyat Palestina. Di rumah orang miskin tersebutlah Booth marah karena perempuan yang menerima kunjungan dia sedang berpuasa. Perempuan Palestina yang menerima Booth hidup dalam kemiskinan absolut, bahkan lebih miskin dari semua orang miskin yang ada di Indonesia. Dia sedang berpuasa, hanya ada beberapa plastik makanan yang dipersiapkan untuk berbuka dan sedikit air. Booth berpikir, kejamnya Tuhan orang-orang Islam menyuruh orang miskin berpuasa, menahan lapar, padahal sudah kelaparan. Anehnya bagi Booth, perempuan Palestina itu terus-menerus tersenyum dan memberikan makanan kepadanya sebagai tamu. Kamu adalah tamu, kami harus menghormati tamu, terang dia ke Booth. Kemarahan Booth tidak tertahan, sehingga dia menumpahkannya dalam sebuah pertanyaan ke wanita Palestina itu. Kenapa kamu berpuasa? Perempuan Palestina itu menjawab, saya berpuasa untuk mengingat nasib orang-orang miskin. Booth akhirnya tak tahan mendengar jawaban itu. Dalam hatinya berbisik, seandainya puasa ini ajaran Islam, maka saya akan memeluk agama Islam. Akhirnya Laurence Booth, adik ipar Tony Blair, Perdana Menteri Inggris tahun 1997, 2007, dan Dewan Penasihat Ibu Kota Negara Indonesia atau IKN, menyatakan masuk Islam pada tahun 2010. Kemiskinan ternyata bukanlah akhir dari kemuliaan hidup. Kisah di Palestina itu menunjukkan bagaimana manusia dapat menjadi seperti baja, tahan terhadap penderitaan, hidup dalam kesabaran, dan menjunjung tinggi kehormatan hidup. Meski puluhan tahun dijajah Israel, mereka tetap menjadi manusia. Berbeda dengan di Indonesia. Kemarin malam, Abdul Rashid, mantan staf khusus Menko Perekonomian era Hatta Rajasa, bertemu saya di sebuah kafe di Tebet. Dia menceritakan pengalamannya sebagai caleg partai tertentu tahun ini di Medan. Malam sebelum pemilihan umum, 14 Februari tahun 2024 lalu, katanya, rakyat bagaikan pengemis, menunggu para caleg membagikan uang. Satu keluarga yang dikenalnya, dapat uang 2,1 juta rupiah untuk 7 pemilih. Artinya, satu suara pemilih mendapat 300.000 rupiah. Ketika keluarga itu ditelepon, mereka sedang liburan di Danau Toba, menghabiskan uang hasil panen pemilu. Pasaran suara per orang berkisar 50.000 sampai 150.000 rupiah. Jika paket DPR pusat, provinsi dan kabupaten atau kota, maka seorang pemilih bisa dapat 150.000 sampai 450.000 rupiah. Ada juga yang kebagian 500.000 rupiah per orang. Rashid yang menjadi ketua tim saya di tahun 2009, ketika saya kalah dari Golkar, mengatakan, tahun ini lebih buruk dari semua tahun pemilu. Banyak petahana yang tumbang karena tidak memprediksi mahalnya harga, dalam tanda petik, menyuap rakyat. Perkataan Rashid ini sudah dikabarkan Roma Hurmuzi alias Romi, tokoh P3, seminggu lalu. Dia mengatakan politik uang sudah gila-gilaan. Pragmatisme rakyat tidak terkendali lagi. Manusia Indonesia hancur tanpa idealisme. Artinya tanpa kehormatan. Hancurnya mentalitas rakyat atau manusia Indonesia saat ini terjadi karena penjejalan bonsosisasi pemilu. Pragmatisme rakyat muncul karena patriotisme dinihilkan dan pork barrel politik atau politik gentong babi diutamakan. Kekuasaan diperebutkan dengan tanpa moral, tanpa cita-cita, dan tanpa idealisme. Yang penting menang, rakyat harus disuap. 100 juta rakyat miskin Indonesia saat ini menjadi manusia hina. Mereka menjadi korban pemilu. Kecurangan pemilu yang bersifat TSM. Terstruktur, sistematis dan masif yang berbasis pada iming-iming, seperti uang bansos 600.000 rupiah. Yang dijanjikan cair sebelum pilpres itu, ternyata membuat rusak korteks otak, rusak jiwa, rusak mental, dan rusak hati manusia kita. Jiwa manusia adalah pembimbing kehidupannya. Puasa telah membebaskan manusia miskin dari penderitaan lahiriah. Orang-orang Islam di Palestina, seperti yang mengajari Laurence Booth tentang makna puasa,
memperlihatkan bahwa kehormatan hidup tidak luntur karena miskin. Bahkan, ketika mereka sabar dan memiliki keberanian hidup, kemiskinan menjadi bukan persoalan. Mereka dapat menjadi manusia sempurna. Bangsa Indonesia harus kembali ke ajarannya, khususnya umat yang mayoritas Islam. Mereka harus melihat ajaran puasa sebagai jalan menuju manusia terhormat. Mereka harus bebas dari ketakutan atas kemiskinan. Dan elit-elit bangsa jangan lagi melakukan politisasi kemiskinan, politisasi bansos, dan mengkuantifisir kemiskinan menjadi voters. Saatnya elit-elit bangsa membimbing rakyat ke arah yang benar, sebuah kemerdekaan hidup dan patriotisme. Marhaban ya Ramadan.